Banyak yang masih penasaran penamaan istilah Departemen K3 di perusahaan. Ada yang memakai istilah HSE, ada yang memakai istilah SHE, ada juga yang memakai istilah EHS. Nah, penasaran kan? Kira-kira referensi apa aja sih yang bisa dipakai untuk penamaan Departemen K3 di perusahaan? Kita lihat video ini, oke? Jadi, banyak referensi yang bisa kita pakai untuk menamai Departemen K3 di perusahaan tempat kita bekerja. Kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, dari regulasi atau standar yang berlaku di negara kita Indonesia maupun di standar internasional. Dari Indonesia sendiri, dasar paling kuat untuk menjadikan penamaan Departemen K3 kita itu biasanya diambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana nama dari undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja. Maka dari itu, kenapa di negara kita banyak perusahaan yang memakai istilah safety first atau SHE. Jadi safety-nya di depan, baru health dan environment. Kemudian didukung juga dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terutama di pasal 86 dan 87, yang intinya perusahaan diwajibkan untuk menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dari situ sudah cukup jelas bahwa safety, health, dan environment menjadi satu hal yang penting dari sisi urutannya. Jadi safety dulu, health, baru environment. Itu untuk referensi buat perusahaan-perusahaan yang biasanya menggunakan istilah SHE sebagai penamaan Departemen K3 di perusahaannya. Nah, kemudian kalau dari sisi luar negeri sendiri atau secara internasional, kita mengenal dua istilah, yaitu ada OHS, ada OSH. Untuk OHS, ini kita kenal satu sertifikasi yang berskala internasional, yaitu OHSAS 18001 tahun 2007, yang sekarang sudah diadaptasi ke ISO 45001 tahun 2018, di mana dulunya dimulai dari satu lembaga yaitu British Standards Institution yang ada di Inggris, di mana mereka menginisiasi OHSAS ini. Jadi bisa jadi suatu pendapat juga perusahaan yang menamai Departemen K3-nya adalah Departemen HSE diambil dari urutan yang ada di OHSAS, yaitu Occupational Health and Safety. Jadi H dulu baru S-nya gitu ya. Jadi HSE, Health, Safety, baru Environment-nya. Kemudian untuk OSH sendiri dipopulerkan pada saat konvensi ILO tahun 2001 ya, konvensi yang dilakukan oleh lembaga PBB mengeluarkan satu standar berstandarkan OSH, Occupational Safety and Health, dan diadaptasi juga oleh negara maju seperti Amerika Serikat yang menamai sekumpulan regulasi tentang K3-nya yaitu Occupational Safety Health Administration, yang kita kenal juga dengan OSHA, yang dirangkum atau jadi satu buku yang biasanya kita adaptasi juga di perusahaan-perusahaan sebagai standar-standar regulasi penerapan K3 di tempat kita bekerja. Nah, kemudian gimana nih kalau istilah EHS atau environment-nya di depan baru health and safety? Banyak pendapat juga yang menyebutkan lingkungan yang diterapkan di perusahaan beririsan erat dengan lingkungan kerja yang ada di aspek health dalam HSE itu sendiri atau kesehatan kerja. Jadi kesehatan kerja juga menjadi satu hal yang tidak terpisahkan dengan lingkungan. Nah, tapi bukan berarti ketika istilah EHS ini jarang digunakan oleh perusahaan, artinya lebih banyak yang menggunakan istilah HSE dan juga SHE. Kemudian environment ini selalu diletakkan terakhir. Jadi bukan berarti environment ini harus dikesampingkan ya, karena environment ini adalah hal yang sangat penting dan saat ini juga menjadi satu isu yang cukup viral, terutama terkait dengan pemanasan global dan juga perubahan iklim. Nah, itu dari standar regulasi di negara kita maupun yang berlaku di standar internasional. Jadi tadi kita rangkum yang pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk
referensi yang bisa digunakan penamaan istilah Departemen K3 di perusahaan kita, yaitu ada yang memakai SHE dan juga banyak juga memakai HSE yang didasari dari standar internasional yaitu OSHAS, di mana Occupational Health and Safety, jadi health-nya lebih dikedepankan baru menggunakan safety, atau tadi OSH yaitu Occupational Safety and Health, safety-nya di depan kemudian baru health-nya. Nah, lalu dari sisi dari interaksi antara man, material, dan juga mesin. Dalam satu pelatihan saya pernah mendapatkan materi dan si pematerinya menanyakan apakah ada yang tahu perbedaan antara HSE, SHE, dan juga EHS. Pemateri tersebut menanyakan hal itu ke semua peserta, dan setelah banyak peserta yang menyampaikan argumennya, si pemateri hanya menjawab bahwa perbedaan dari tiga istilah tersebut bisa juga didasari atas interaksi dari man, material, dan juga mesin dalam suatu perusahaan. Misalnya, untuk perusahaan yang lebih memilih istilah SHE sebagai penamaan Departemen K3 di perusahaannya, itu lebih banyak interaksi antara man dan juga mesin. Contohnya adalah perusahaan konstruksi dan juga manufaktur. Nah, kemudian untuk perusahaan yang memakai istilah HSE, Health, Safety, dan Environment, ini lebih banyak interaksi antara man dan juga material. Jadi, semisal perusahaan pengepakan makanan, di mana di situ kesehatan dari pekerja atau karyawan lebih diutamakan. Makanya risiko tertinggi adalah dari kesehatan dari karyawan, karena banyaknya interaksi antara manusia dan juga material. Jadi di situ potensi bahaya tertinggi adalah interaksi antara man dan juga material. Kemudian untuk perusahaan yang mengambil istilah EHS sebagai penamaan Departemen K3 di perusahaannya, bisa jadi karena interaksi antara material dan mesin ini sangat tinggi. Jadi potensi bahayanya cukup tinggi dan bisa berdampak ke aspek lingkungan. Contoh yang bisa kita ambil adalah perusahaan petrochemical, di mana di situ banyak sekali interaksi antara material yang digunakan dan juga mesin yang berdampak kepada lingkungan secara global. Karena untuk man-nya kebanyakan memonitor dari ruang kontrol yang sudah tersedia, jadi jarak antara man dan juga material dan mesin ini jauh. Nah, jadi itu tadi satu pendapat atau beberapa referensi yang bisa kita gunakan sebagai dasar penamaan Departemen K3 di perusahaan kita. Memang tidak sepenuhnya bisa dianggap benar. Kita kembalikan ke masing-masing perusahaan, kira-kira lebih baik mana atau lebih enak mana dalam memilih istilah penamaan Departemen K3 di perusahaannya. Oke, terima kasih. Dan jika video ini berguna untuk kalian, jangan lupa like, subscribe, dan juga di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi-informasi tentang K3. Dan tunggu video-video selanjutnya untuk menambah wawasan kita dan tetap utamakan keselamatan kerja. Safety first.